Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang AD yang dikeluarkan ke DA, kemudian DA-nya ke inverter. Nah, di sini saya menggunakan PLC efek 3G, terus efek 2AD dan efek 3U4AD ya untuk keluarannya. Di sini kita buat laddernya dulu. Yang pertama yaitu instruksi AD untuk channel 1, ini gambar yang pertama, kemudian yang kedua untuk channel 2. Ini yang saya pakai channel 2, channel 1 ya, untuk voltase move AD to DA. Nah, ini kita move untuk datanya kita move supaya untuk menghidupkan analog di inverter ya. Inverter jadi mengeluarkan frekuensi ke motor dengan perintah dari DA tersebut. Jadi besaran DA itu akan mempengaruhi frekuensi dari inverter. Kemudian di sini saya combine juga dengan PID ya. Nah, ini PID. Nah, tapi kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu proporsional ya, proporsional, integral, dan variatif. Kalau proporsional itu berbanding lurus, linear. Nah, ini sudah ada grafiknya di sini ya. Jadi kalau kita tekan proporsional nih, yang pertama pro, terus kita sensor atau berupa trigger apapun yang 10 volt. Nah, itu nilainya itu akan menunjukkan skala sampai 4000 ya. Ini yang paling atas ini untuk tampilan untuk proporsional ya, berupa scale meter ya. Ini ya 787 tampilan sekarang. Terlihat pula grafiknya di sini ya. Jadi kalau kita lihat datanya ini juga di PLC nya, laddernya 787 ya. Nanti kalau 10 volt dia nyampe 4000. Nah, itu juga grafiknya naik ya, nilainya 4000 juga. Itu proporsional, artinya berbanding lurus. Jika dikeluarkan ke DA, DA nya juga akan, nah ini move to DA ya, menjadi 4000 DA nya. Nah, itu yang diteruskan ke terminal di inverter ya, keluaran DA nya. Nah, bagaimana kalau integral? Kalau integral kebalikannya. Kita lihat untuk simulasi HMI nya, maka nilainya akan berlawanan ya antara proporsional dan integral. Integral itu jika nilainya tinggi, dia akan kebalikannya rendah. Kita klik yang integral. Nah, itu 4000 tampilnya 0 ya. Grafiknya pun akan berlawanan. Seperti itu tampilannya. Nah, di sini terlihat untuk grafiknya, yang kuning ini integral, yang hijau ini proporsional ya. Jadi ini aktualnya itu sensor itu di garis hijau, dan ini kebalikannya. Nah, kemudian kalau untuk PID, inverternya kita set PID dulu, maka di sini ada tampilan yang pertama D599 itu adalah set point atau set value, kemudian D700 adalah recent value, D600 adalah parameter untuk mengatur berapa persen inverter itu membalance suhu suatu ruangan yang diinginkan. Kemudian yang D710 adalah beroperasinya timer ya, berupa inverter itu beroperasinya berapa lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Di 710 ini jika nilainya 0 maka inverternya akan mati.
Kita coba ya, ini targetnya adalah 2000. Kita view dulu komen. Nah, ini ada set point ya, di 2000 set point 2000. Nah, ini kita coba kita turunkan. Kalau di bawah 2000 maka dia akan D710 ini kan berjalan terus, untuk inverternya akan on sampai nilainya itu mencapai 2000, suhunya sesuai yang diinginkan. Tapi sebelumnya kita pilih dulu untuk displaynya, tadi masih integral ya, sekarang PID. Masih PID ya, kita lihat, kita turunkan nilainya. Nah, itu ada nilai measure value-nya, present ya, present value-nya 1189. Nah, ini nilainya 2000, maka ini inverter berputar. Tapi jika set point-nya itu sudah sama dengan present value, maka dia akan menjadi 0 untuk D710, dan inverter akan berputar pelan dan mati. Itu. Nah, D710 ini ketika 0 maka inverternya akan mati. Untuk visual dari inverter sendiri nanti setelah ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan PID. Untuk instruksinya seperti ini. Ini parameternya sampai D623.